Hello, Root Travelers. Welcome to the very first episode of Root Podcast. Swiss or New Zealand? New Zealand. China or Japan? Japan. China. Gunung or pantai? Gunung. Gunung. Cash or cashless? Cashless. Hotel atau Airbnb? Airbnb. Hotel. Okay. Road trip atau city trip? Road trip. Road trip ini. Road trip. Asik. Last question, morning flights or midnight flights? Midnight flight. Wow. Siapa? Me too. Overall, seberapa sering sih kalian traveling dalam setahun dan perbedaan traveling sebelum dan sesudah Paris itu seberapa terasa nih? Boleh nggak ceritain sedikit? Jadi basically kita setahun itu mungkin 2 kali yang long haul. Kalau yang domestik atau yang Asia dekat-dekat gitu biasanya mungkin Sering lah. lebih dari berapa kali lah ya mungkin. Perbedaannya kalau udah ada Paris pastinya jadi lebih rempong ya. Pasti barang rempong bawaan banget. juga jadi lebih banyak. Terus mungkin itinerary jadi lebih nggak padat, lebih santai menyesuaikan karena Lebih ada sesuai baby. anak gitu. Mm-mm. Jadi berarti kalian tuh memang tipikal travelingnya memang fleksibel ya. Apalagi sekarang udah ada Paris juga. Tapi gimana dengan statement mending nunggu anak sampai besar dulu deh baru dibawa traveling? Itu kalian setuju atau kalian punya pendapat atau pandangan yang lain? Kalau buat kami berdua sih kurang setuju sama statement ini. Karena selama dipersiapkan dengan baik, itemnya disesuaikan, I think untuk jalan-jalan masih enjoyable. Dan mungkin bagi mereka belum ingat ya, tapi untuk quality time sama experiences-nya still priceless. Sebagai orang tua yang setuju dengan bawa anak traveling saat kecil, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapat bawa anak traveling? Kalau for me personally, mungkin belajar lebih fleksibel, nggak semuanya harus dipaksakan sesuai item. Karena sometimes malah momen-momen yang berkesan itu justru datang dari hal-hal kecil. Apa sih ritual sebelum naik pesawat supaya baby-nya tetap nyaman dan gak rewel? Jadi biasanya kita kasih dia burn off some energy dulu. Jadi Buang biar dia lari-lari dulu, kasih capek. Capekin dulu ya guys. Okay. Terus sampai pesawat tuh biasanya auto tepar. Jadi kita lebih bisa enjoy lah selama di pesawat. Oke, tadi itu kan tips pertama ya. Kira-kira aku boleh nggak nih minta 3 tips lagi untuk para penonton, untuk first time parents yang mau traveling? Silakan. Kalau versinya Frederick itu pastinya don't overpack, walaupun saya nggak mungkin. Kedua, mungkin prepare but don't overthink. Dan yang terakhir maybe lebih ke it's okay to break the routine while traveling. Jadi nggak harus dipaksakan semuanya sesuai jadwalnya Paris di rumah gitu. Oke, setuju banget sih. Jadi lebih santai ya travelingnya Iya, ya. iya. Tapi kalau yang packing nggak bisa, itu tetap harus overpack. Must have item waktu traveling dengan toddler. Stroller. Wajib. Oke. Kalau aku papanya, Oh. tipe Pro Max guys, semuanya bisa. Kalau boleh tahu waktu kalian planning family trip itu apa sih yang jadi pertimbangan utama kalian? Mungkin destinasinya atau fasilitas yang child friendly atau bahkan mungkin itinerary yang lebih santai? Kalau aku sih pilihnya item yang lebih santai ya. Jadi nggak berasa diburu-buruin banget. Kalau misalnya tiba-tiba ada kayak activity yang lebih apa ya, kayak mendadak lah bisa dibilang ya. Jadi fleksibel aja gitu, tinggal dimasukin, dicocokin lagi. Berarti kalian tuh tetap lebih prefer itinerary yang santai, terus juga unexpected moments ya berarti Yes. ya. Nah, untuk pasangan-pasangan muda di luar sana yang mungkin punya toddlers dan masih ragu untuk bawa toddlersnya untuk ke luar negeri, mungkin kalian bisa kasih satu aja advice buat mereka. Kalau dari aku nih ya, mungkin jangan overthink ke capek dan gak worth it-nya. Karena momen lihat anak kalian itu curious, excited, dan pertama kali mereka lihat dunia itu priceless banget. Dan those little moments tuh bisa jadi core memoriesnya untuk papa mamanya gitu. Oke, jadi lebih ke first moments dan hadir Ya. di saat itu ya berarti Dan ya. pastinya jangan lupa banyakin video, karena itu penting Memories. banget. Iya, Core memories banget ya. iya betul.
karena last question nih, boleh nggak aku dengar dari versi Frederick? Ya mungkin setiap ibu harusnya pengen banget ya jalan-jalan ya. Mungkin pertimbangannya ada di ayahnya atau papanya ya. Karena menurut aku ya, kita yang kerja 9 jam atau yang mencari nafkah itu kan sehari itu bisa jadi sama anak cuma 1-2 jam. Tapi kalau jalan-jalan yang aku rasain sih kita hampir whole day itu memberikan perhatian ke anak kita. Nah ini benar Oke, sih. Berarti kayak traveling itu jadi kayak quality time Iya, ya untuk Iya, father nggak and lihat jauh dan kids dekatnya. ya. Gitu. Ya, jadi kualitinya lebih maksimal sih yang terasa. Nah, untuk Frederick dan Jasmine, aku lihat kan mostly kalian tuh jalannya sendiri. Apa nih service yang kalian gunakan biasanya untuk mempermudah perjalanan kalian? Boleh di-share nggak? Walaupun kita sering jalan sendiri, tapi untuk segala jenis akomodasi, mulai dari booking tiket, itu kita selalu cari yang travel fair, jadi promonya lebih enak lah gitu. Terus untuk visa, tiket masuk, bahkan kalau kita mau nyetir, Sewa mobil iya ya? betul, Oke. itu juga lewat Prayotama Travel. Jadi memudahkan kita banget lah, pokoknya sisa nyusun ITIN dan Terima bersih. iya betul. Nah, gimana guys? Apakah cerita Jasmine dan Frederick menginspirasi kalian untuk plan traveling dengan si kecil? Nah, kalian udah tahu belum? Kalau mau traveling yang stress free, kita dalam waktu dekat ini ada BCA Singapore Airlines Travel Fair yang ada di 31 Juli sampai 2 Agustus. Udah pasti kita catat ya. Buat road travelers, kalian udah bisa mulai pre-book dari sekarang dengan visit pop-up route di Creative Lab Medan Ruko Center Point dan Brastagi Supermarket Tiara. Yuk konsultasikan liburan impian kalian dan jangan lewatkan berbagai promo pre-book yang ada di Root. Yay! Thank you so much guys sudah mau hadir sebagai first guest aku. Apa sih yang nggak buat untuk Mayday ya? And thank you so much Root Travelers for watching. See you on the next episode.